Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah pengantar audit energi. Yang pertama adalah kita akan membahas yang akan kita pelajari selama 1 semester mengenai audit energi. Yang pertama ada pengantar audit energi. Oke. Ada materi pokok di sini, sudah kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengantar audit dan konservasi energi. Yang kedua ada audit dan konservasi energi di bangunan gedung. Yang ketiga ada audit dan konservasi energi di industri. Oke, jadi selama kita 1 semester nanti kita akan bergelut di 3 pokok pembahasan ini. Ya, di dalam pengantar audit dan konservasi energi, di sini kita akan belajar mengenai dasar hukum, kenapa harus ada audit energi, konservasi energi. Terus ada yang kedua ada konsep dasar, pengertian, sasaran, tujuan, dan ruang lingkup. Mengenai apa? Ya, mengenai audit dan konservasi energi. Selanjutnya ada teknik, metode, tahapan bagaimana pelaksanaan audit energi. Yang ketiga, yang keempat, ada peralatan audit energi. Ada peralatan utama dan peralatan pendukung, serta ketiga yang harus dilengkapi ketika kita melaksanakan audit energi. Terus selanjutnya ada pokok bahasan yang kedua, ada audit dan konservasi energi di bangunan gedung. Ya, di sini ada sistem kelistrikan dan gerak mekanis yang terutama di dalam gedung. Yang kedua ada sistem tata udara terkait gedung, bagaimana yang bagus dan bagaimana yang ada udaranya yang layak itu yang bagaimana. Terus ada sistem pencahayaan. Selanjutnya ada sistem penghubung bangunan, dan yang terakhir ada manajemen energi di bangunan gedung. Oke. Untuk sebab pokok bahasan yang ketiga ada audit dan konservasi energi. Ya, di sini ada audit dan konservasi energi. Di sini akan membahas mengenai sistem pembangkitan energi. Oke, sistem pembangkitan energi. Terus ya selanjutnya ada sistem distribusi energi dan proses integrasi atau integrasi proses. Oke. Selanjutnya ada sistem peralatan dan penggunaan energi. Yang selanjutnya ada sistem manajemen energi juga di industri. Oke, dari sub 3 ini kita akan melewati satu tahapan dengan tahapan secara berurutan. Oke, selanjutnya ada referensi. Yang pertama ada referensi kita dari SNI 03619 2000 atau SNI 619 2011. Tentang apa? Tentang prosedur audit energi pada bangunan gedung. Referensi yang selanjutnya ada pedoman teknis audit energi dan pedoman tim aksi energi dalam implementasi konservasi energi. Terus pengurangan emisi CO2 di sektor industri. Nah, ini Kemenperin tahun 2011. Selanjutnya ada prosedur tata standar dan teknik audit energi di industri. Oke, ban PPT B2TE pada tahun 2015. Selanjutnya ada juga referensi dari Jakarta Green Building User Guide atau di PPB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016. Ini referensi. Referensi selanjutnya ada energi efisiensi di Indonesia. Ini pada tahun 2017 yang dikeluarkan oleh International Energy Agency. Terus selanjutnya ada Indonesia Energy Outlook atau Diary ESDM pada tahun 2016. Selanjutnya ada Energy Auditing Manual dari GIS Paklim 2012. Oke. Ini adalah referensi yang kita gunakan kalaupun nanti dalam perjalanan ada penambahan atau ada penambahan yang baru, bisa diinformasikan kemudian. Selanjutnya ada kebijakan konservasi energi dari tahun ke tahun, mulai tahun 1982 sampai 2009.
Ini yang paling terakhir. Ada beberapa perjalanan mengenai konservasi energi sampai jadi audit energi ini dari 1982. Ini masih zamannya Pak Soeharto. Beliau mengeluarkan instruksi Presiden nomor 982 tentang konservasi energi. Terus yang kedua ada 1991, ini masih zamannya Pak Soeharto lagi, ada Kepres nomor 43/1991 tentang konservasi energi, ini dicabut. Nah, selanjutnya ada di tahun 1995 masih zamannya Pak Soeharto lagi, rencana induk konservasi energi nasional. Ini pertama kali, terus ada revisi pada tahun 2005. Terus selanjutnya ada tahun 2002, ini sudah reformasi, Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang bangunan gedung. Di situ ada juga membahas mengenai konservasi energi. Terus di tahun 2005 ini adalah Inpres Nomor 10/2005 tentang penghematan energi, dan Peraturan Menteri SDM Nomor 31/2005 tentang tata cara pelaksanaan penghematan energi. Ini sudah dicabut. Terus selanjutnya ada PP nomor 5/2006 tentang kebijakan energi. Ini tahun 2006. Terus tahun 2007 ada Undang-Undang Nomor 30/2007 tentang energi. Ini baru terbitlah undang-undang tentang energi. Terus 2008 perjalanannya lagi, 1 tahun kemudian ada Inpres nomor 2/2008 tentang penghematan air dan energi. Oke, yang terakhir ada PP nomor 70/2009 tentang konservasi energi. Nah, ini adalah perjalanan dari kebijakan-kebijakan konservasi energi pada tahun ke tahun di Indonesia. Terus selanjutnya ada pengertian. Nah, ini sudah mulai masuk dari pengertian. Pengertian dari konservasi energi itu apa? Terus ada pengertian dari audit energi, itu pun juga apa. Lah, kita juga akan membahas secara singkat terkait konservasi energi. Ini adalah pengertiannya upaya sistematis, terencana, dan terpadu. Kenapa sistematis? Di situ juga sudah ada peraturan yang harus mewajibkan. Terus ada guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Nah, ini adalah konservasi yang harus dilaksanakan, apa pengertiannya. Terus serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23. Terus selanjutnya ada PP nomor 70 2009 bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1. Nah, selanjutnya ada audit energi. Ini pengertiannya proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi, ya. Proses evaluasi pemanfaatan energi. Nah, ini harus dievaluasi pemanfaatan energinya. Terus identifikasi peluang penghematan energi. Lah, ini ada identifikasi penghematan peluang energi. Setelah dievaluasi, ada identifikasi bagaimana cara penghematan energi dilakukan, serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada penggunaan energi dan penggunaan sumber energi dalam rangka konservasi energi. Jadi saling berhubungan. Setelah diaudit, terus diidentifikasi, selanjutnya ada di rekomendasi bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi pada penggunaan energi dan pengguna sumber energi dalam rangka tujuannya apa? Konservasi energi. Konservasi energi ini apa? Untuk melestarikan, kembali lagi ke sini, melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Oke, jadi saling berhubungan antara audit energi dan konservasi energi. Oke. Nah, di sini di audit energi ini ada PP nomor 70/2009 tentang bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 14. Itu bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan konservasi energi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70/2009 tentang konservasi energi. Yaitu apa? Mewajibkan pengguna energi lebih dari 6.000 TOE per tahun untuk menerapkan program konservasi energi melalui manajemen energi, antara lain 1. Menunjuk manajer energi. Yang kedua, menyusun program konservasi energi. Yang ketiga, melaksanakan audit energi secara berkala. Ya, ini melaksanakan audit energi secara berkala. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan konservasi energi. Terus yang keempat, kita melaksanakan rekomendasi hasil audit energi. Ya, setelah tim audit energi dari partner orang ketiga itu melakukan rekomendasi, maka harus dilaksanakan. Ini
tahapannya. Terus selanjutnya ada melaporkan pelaksanaan konservasi energi kepada pemerintah. Jadi pihak perusahaan itu akan melaporkan segala sesuatu hasil dari audit energi dan melaksanakan rekomendasi itu untuk sekali lagi untuk apa? Untuk melaksanakan konservasi energi. Dan setelah dilakukan maka akan dilaporkan kepada pemerintah. Ngapain dilaporkan dengan pemerintah ya? Ada yang tahu? Ini ada insentif, terus ada disentif. Ketika ada hadiah, masih ada punishment atau hukuman atau apa ya namanya, bisa dikatakan sebagai hukuman lah atau penalti lah ya, seperti itu. Yang pertama untuk insentif setelah dilaporkan, ketika itu dilakukan rekomendasi dari tim audit energi. Yang pertama ada fasilitasi perpajakan, keringanan pajak daerah dan biaya masuk untuk peralatan dan penghematan energi. Yang kedua ada dana suku bunga rendah untuk investasi konservasi energi. Yang ketiga ada audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh pemerintah. Lah ini adalah insentif yang diberikan pemerintah ketika perusahaan atau lembaga itu melakukan audit energi secara berkala dan melakukan konservasi energi, selanjutnya dilaporkan ke pemerintah, maka pemerintah akan melakukan insentif. Lah, disentif ketika ada PT yang tidak melakukan audit energi, yaitu peringatan tertulis yang pertama dari pemerintah. Terus pengumuman di media massa, ini adalah mungkin akan ini yang paling merugikan ya, ketika pemerintah itu sudah melakukan pengumuman di media massa bahwasanya industri itu tidak ramah lingkungan, tidak melakukan audit energi dan konservasi energi, maka dia akan kena hukuman yang sangat berat karena konsumennya juga masyarakat di sini sangat denda. Terus ada denda, terus pengurangan pasokan energi. Ini bisa dilakukan ketika peringatan-peringatan tertulis dari pemerintah itu tidak dilakukan. Oke. Selanjutnya audit energi. Lah, ini apa? Sekarang kita masuk ke audit energi. Oke. Audit energi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengevaluasi pola penggunaan energi. Nah, sekali lagi untuk mengevaluasi pola penggunaan energi di sebuah sistem. Nah, sistem itu bisa PT, bisa perusahaan, atau bisa bangunan gedung, atau bisa juga bahkan lembaga pendidikan seperti kita di Politeknik ini juga seharusnya melakukan audit energi. Kita ini sudah kelebihan energi atau enggak, seperti itu. Jadi baik itu berupa industri maupun bangunan, guna mengidentifikasi peluang-peluang penghematan energi terdapat yang dapat dilakukan. Oke, jadi listrik yang ada di bengkel itu kalau beban maksimal berapa, terus penggunaan penggunaan pagi jam 1 sampai jam 7 sampai jam 2, terus jam 2 sampai jam 9. Nah, itu apakah digunakan semua ataukah hanya berbeban di satu tempat pagi atau tempat sore saja. Jadi kan yang pagi kosong, jadi seharusnya bisa diatur. Nah, itu adalah peluang-peluang bagi kita yang melakukan audit energi untuk melakukan rekomendasi bahwasanya diimbangkan pagi dan sore penggunaannya agar apa, daya yang disuplai itu bisa turun. Oke, daya yang disuplai bisa turun dan produktivitas tetap terjaga. Terus hemat energi. Nah, penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi tingkat keselamatan, kenyamanan dan produktivitas. Lah, ini yang membedakan hemat ya. Hemat itu banyak sekali pola pikir yang agak keliru ya kalau hemat itu. Hemat itu tapi juga harus rasional, tapi juga efisien. Seperti hanya tadi kita ketemunya di sehari-hari itu di bengkel adalah di lab energi lah. Di lab energi itu lampu dimatikan semua, katanya hemat energi. Bukan, kalau lampu dimatikan semua, pencahayaan kurang, ya kita nggak bisa nyaman. Yang kedua, produktivitas akan menurun. Kenapa? Penglihatan akan rabun, akan nggak begitu jelas kalau pencahayaannya kurang bagus. Nah, terus keselamatan ini yang paling penting. Jadi efisien ya harus rasional. Ya, itu yang namanya hemat energi, bukan semata-mata
wah dikurangi aja ini lampu nggak ada, tapi pencahayaan kurang, iya jangan, nggak bisa produktif. Nah, seperti itu. Seharusnya penggunaan energi secara efisien dan rasional, ya, rasional bisa diatur jam pagi sama jam sore di lab itu harus seimbang, jangan nopang salah satu. Kalau nopang salah satu maka kehilangan atau daya yang disuplai itu nggak kepakai itu terlalu banyak. Pagi aja hanya 8 jam, yang sisanya ada 24 jam, kita anggaplah 16, yang 8 jam ini nggak kepakai ya, tapi tetap disuplai ya toh. Nah, terus efisien, ini yang dimaksud efisien. Nah, menggunakan energi seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal ini. Terus rasional, menggunakan energi secara tepat guna sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi ketika hemat energi itu bukan hanya lampu dimatikan semua, tapi kita nggak bisa melihat secara nyata, secara jelas untuk melakukan aktivitas, itu juga keliru dalam pemahaman hemat energi. Hemat energi adalah, ingat, ada efisien dan rasional. Oke, itu bisa dicatat di garis bawahi. Ini ada efisien dan rasional. Nah, ini ada efisien dan rasional. Oke, sasaran dan tujuan sekarang. Oke, sasaran dan tujuan, memperoleh gambaran pola penggunaan energi. Yang kedua ada mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan energi dan menyusun langkah-langkah pencegahan. Oke, ini terus ada dasar-dasar untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Nah, dari ke 1, 2, dan 3 ini sasaran dan tujuan. Tujuan utamanya apa? Yaitu konsumsi energinya ini bisa turun dan produktivitas ini tetap bisa naik. Nah, ini tujuan dari audit energi. Oke, tujuan dan sasarannya ini intinya. Ya, memang kalau sudah bicara audit kita harus bicara dengan uang. Ya, uang energi listrik yang masuk itu berapa rupiah, dan yang kita bisa menghasilkan itu bisa berapa rupiah. Ketika bisa menghasilkan rupiahnya A, kenapa harus pakai yang B? Kenapa A saja sudah cukup, kenapa harus melangkah ke B? Nah, jadi konsumsinya energi ini turun, bisa rendah, tapi produktivitas tetap naik. Itu bagaimana caranya? Ini orang-orang energi yang melakukan. Yang pertama, memperoleh gambaran pola penggunaan energi. Fluktuasi penggunaan energi ya, ini bisa diidentifikasi. Contoh di lab tadi yang sering kita kunjungi, lab KE, itu produktivitasnya itu jam-jam sibuknya jam berapa? Pagi saja, yang sore kemana, padahal kita orang energi ya. Ini adalah evaluasi bersama. Mungkin ada beberapa faktor itu bisa dilakukan rendah ya, itu sebagai faktor. Terus ada neraca distribusi energi, input dan output, efisiensi penggunaan energi. Lah, ini adalah catatan-catatan untuk memperoleh gambaran pola penggunaan energi. Ada ini tahapannya, mungkin bisa ditambahi nanti, atau yang bisa berkembang perjalanan nanti bisa ditambahi terkait faktor-faktor yang bisa memperoleh gambaran pola penggunaan energi. Selanjutnya ada pengidentifikasi sumber-sumber pemborosan energi dan menyusun langkah-langkah pencegahan. Waste energy, ini reduce, reuse atau recycle, atau ini adalah tadi faktor-faktor yang bisa mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan energi dan menyusun langkah-langkahnya dengan langkah apa? Rasionalis dan optimalisasi penggunaan energi. Lah, ini dioptimalisasi walaupun bebannya hanya misalkan di situ ada 5.000 ini 3.500 watt ya. Oke. Kalau kita bebannya 6.000, maka ya harus dibagi. Harusnya siang 3.000, sore 3.000. Nggak usah kita pakai langsung ke 6.000. Nah, kita bisa menggunakan 3.500. Nah, pagi sama sore. Nah, kalau 6.000 langsung, ini kan bisa kepakai sore siang saja, yang sore itu kemana, kan hilang banyak. Lah, ini adalah rupiah
Jadi konsepnya apa? Konsumsi energi turun, produktivitas naik. Produktivitas naik. Jadi nggak full. Jadi satu tempat itu adalah salah satu contoh dari bagaimana cara kerja pola audit energi. Terus dasar-dasar melakukan peningkatan efisiensi penggunaan energi. Ada tiga di sini: perbaikan manajemen operasi, perawatan dan peralatan konversi energi. Lah ini dasar melakukan peningkatan efisiensi. Lah ini kenapa? Lah ini yang bisa cuma alatnya hanya satu. Makanya atau cuma satu dan yang sore nggak bisa. Nah itu bisa di eh, melakukan perawatan konversi energi. Terus ada manajemen operasi ini perbaikan manajemen itu adalah penjadwalan. Terus operasi alat dan retrofit. Lah ini ada installasi peralatan baru dan teknologi hemat energi. Lah ini adalah salah satu, misalkan ada PLTS atau kincir. Lah itu yang bisa digunakan. Oke, itu adalah sasaran dan tujuan. Yang intinya apa? Intinya yang sekali lagi saya kasih tahu tuh, inti dari audit energi itu ada konsumsi energi turun, produktivitas naik. Ini orang ekonomi banget ini. Ini orang ekonomi banget. Ketika kita sudah bahas teknologi, orang teknik itu jagoan. Tapi kalau sudah bahas ekonomi itu jarang sekali yang sampai ke sana karena energinya sudah habis di tekniknya. Oke, itu ada target dan ruang lingkup. Nah, sekarang ini kita fokus ke gedung sama ini. Yang pertama ada industri. Gedung dan industri ini salah, ini industri. Terus yang ke gedung, sistem kelistrikan, sistem tata udara, sistem penerangan dan cahayaan, penggunaan sistem, bangunan sistem sama manajemen energi. Ini yang akan kita bahas, yang kita akan kupas secara rinci nanti di bab audit energi di gedung. Ini di industri. Di industri ada sistem pembangkit energi, sistem distribusi energi, proses peralatan dan penggunaan energi. Yang ketiga ada sistem manajemen energi. Ini ruang lingkup yang akan kita bahas selanjutnya setelah pembahasan ini pengantar. Ini baru pengantar aja. Nah, ini ada skema program audit energi. Di sini yang pertama ada, coba di sini bagian yang pertama ini ada apa? Mana yang dahulu ini? Ini yang pertama sini. Monitoring dulu. Setelah monitoring kita melakukan audit. Oke. Setelah audit kita melakukan peluang untuk rekomendasi. Bagaimana cara menghemat energi itu bagaimana? Oke. Ada setelah peluang rekomendasi di sini. Di sini ada tiga pokok yang harus diperhatikan, karena orang kalau kita sudah bicara dengan PT nggak akan jauh dari uang. Rekomendasi ini tolong kalau pada saat audit besok itu biasanya itu yang bisa dilakukan oleh PT tersebut. Jangan terlalu biaya tinggi. Kalau PT-nya itu nggak mau melakukan biaya tinggi, ya susah. Jadi kita analisis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua ada biaya rendah. Yang ketiga ada tanpa biaya. Ketika tanpa biaya ini langsung bisa diimplementasikan, saya yakin sama industri. Bisa diimplementasikan. Nah, tapi kalau dengan biaya rendah dan biaya tinggi ini studi kelayakan, pendanaan dan schedule pelaksanaan ini masih diproses lagi. Ini yang tadi ada tim manajemen energi di suatu perusahaan itu yang melakukan. Setelah kita orang audit ini mungkin bisa dilakukan sampai sini. Ini adalah ranah kita. Setelah masuk ke rekomendasi, kita lempar ke perusahaan atau industri. Itu sudah masuk ranahnya orang-orang yang berkepentingan di PT tersebut. Ini bisa melakukan rekomendasi kita atau enggak. Nah, setelah ini diimplementasikan tadi itu harus dilaporkan ke pemerintah. Agar apa? Agar mendapatkan benefit atau agar mendapatkan tadi insentif tadi, dan agar tidak dimasukkan ke media massa, kena denda, kena apalagi yang satunya itu kena ke media massa, denda, sama satunya apa?
Oke, benar. Oke. Itu adalah skema alur gambaran umumnya. Terus flowchart audit energi. Nah, di sini ada flowchartnya. Ini akan kita bahas juga mengenai ini di nanti di audit energi. Ini ada pengantar saja, maka kita sekilas yang pertama monitoring evaluasi primary audit energi efisien. Ya, kalau ya langsung, nggak usah apa-apa lagi. Kalau tidak, kita harus ada rekomendasi awal, kita akan langkahkan ke sini. Yang jelas kalau sudah mengaudit energi itu jarang sekali ke sini, itu jarang sekali. Ya, jarang sekali pasti akan ke sini. Detail audit, kita melakukan detail audit ya. Setelah kita melakukan audit, kita akan melakukan rekomendasi no atau low cost. Kita masuk ke sini, kita langsung ke sini kalau low costnya. Nah, biasanya kalau ada medium sama high, ini adalah cost untuk tinggi. Kita rekomendasinya itu alatnya harus ganti yang banyak sekali ya, semua alat ganti lah. Kita harus masuk ke sini dulu orang-orang itu. Studi kasus, pendanaan, sama schedule jadwal, terus baru implementasi. Baru setelah ini jadi, kita akan melaporkan ke pemerintah. Oke, itu adalah gambaran terkait dari flowchart proses audit energi. Oke, sekian dari mata kuliah ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi lanjut bisa dilanjutkan di platform kita yaitu El Nino. Jangan lupa untuk sesi selanjutnya di pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.